Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah siap belajar kan? Kita masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kelas 5 semester 1. Masuk di subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya di pembelajaran 3. Nah, sambil dibuka buku paketnya ya. Nih, ada peta Indonesia. Kemudian ini gambar Pulau Raja Ampat. Kemudian ini Pulau Bali. Nah, kamu perhatikan tuh ada peta Indonesia, Kepulauan Raja Ampat, kemudian di Bali. Ada pulau, ada di pulau tersebut berada di sekitar laut. Nah, kira-kira udah ada gambaran kita mau membahas tentang apa di sini. Nah, kita akan membahas tentang kondisi geografis yang ada di Indonesia. Nah, informasi yang didapat dari bacaan tersebut. Dari gambar sebelumnya tadi ya. Yang pertama adalah wilayah Indonesia disatukan oleh laut. Nah, kalian perhatikan tuh di peta. Dari masing-masing pulau, dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, kemudian ke Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil itu disatukan oleh laut. Informasi yang kedua, Indonesia disebut sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, karena letaknya yang memiliki banyak pulau, kemudian memiliki luas lautan yang besar, makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim di situ. Nomor 3, potensi Indonesia menjadi bervariasi ya, dari masing-masing pulau itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Baik dari sumber daya alamnya ataupun kebudayaannya. Yang keempat, potensi di bidang ekonomi sosial, budaya, dan transportasi. Yang tadi disebutkan ekonomi sosial, budaya, dan transportasinya. Pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim. Jadi pengaruh kondisi geografis bagi negara Indonesia sebagai negara maritim ya. Yang memiliki wilayah laut yang luas ya. Itu apa saja? Dari segi bidang ekonomi yang pertama dan bidang sosial. Kita membahas bidang ekonomi dan bidang sosial. Pengaruh kondisi geografis negara kita ya. Sebagai negara maritim yang memiliki laut yang luas, kemudian pulau satu dengan pulau yang lainnya itu dihubungkan oleh laut. Nah, di bidang ekonomi, sumber daya laut, ada hayati dan non-hayati. Nah, sumber daya alam laut, hayati itu sesuatu yang hidup, yang bisa berkembang biak, sedangkan non-hayati itu sesuatu yang tidak hidup, ya. Ini sumber daya hayati ini seperti terumbu karang, jadi sesuatu yang hidup ya. Rumput laut, ikan, ini adalah masuk dalam sumber daya laut hayati. Ya, ikan. Jadi hayati itu yang bisa tumbuh berkembang ya, berkembang. Ini ada terumbu karang, rumput laut, dan ikan berkembang biak ya. Nah, kalau yang non hayati yang seperti apa? Seperti ini, transportasi. Ya. Yang tak hidup ya, tambang minyak dan gas. Wisata bahari. Nah, di sini termasuk sumber daya alam laut non hayati. Nah, contohnya. Kalian juga bisa nanti cari contoh yang
yang lain di rumah ya. Nah, potensi di bidang sosial apa? Yang pertama, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera besar, sehingga membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, karena berada di persilangan benua dan samudera besar menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Nah, sedangkan yang ketiga, para pedagang dari negara lain datang dan sebagian menetap sehingga membawa budaya dari negara asalnya. Yang keempat, lama-kelamaan budaya dari luar yang dibawa akan membaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Nah, dampak, pasti ada dampak kan, dampak sosial karena kondisi geografis Indonesia. Nah, pasti ada dampaknya. Seperti yang tadi pengaruh kehidupan sosial kan ada tuh yang yang Ibu bacakan di slide sebelumnya. Nah, sekarang bahas tentang dampaknya. Dampak kan ada positif dan negatif, ya kan? Nah, dampak yang pertama, terjadi pembauran, percampuran atau perleburan nilai-nilai ya, yang dari luar kemudian masuk di Indonesia, adat, nilai, tata cara, sehingga lama-kelamaan dia akan bercampur, membaur ya terhadap nilai-nilai atau adat istiadat bangsa kita sendiri. Ya, terjadinya perubahan perilaku masyarakat itu pasti ya kan, karena adanya pengaruh tadi. Jadi pasti akan ada perubahan perilaku masyarakat karena masuknya budaya-budaya asing tadi karena pengaruh sosial tadi ya. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Nah, ini yang positifnya. Kemudian munculnya perkampungan etnis baru. Etnis itu kayak apa ya? Karena orang dari luar itu kan membawa budaya-budaya yang baru. Etnis itu kayak gitu. Budaya-budaya yang baru. Jadi sehingga muncul sebuah perkampungan dengan etnis baru. Jadi dengan budaya yang baru kayak gitu dari yang dibawa dari negara asal tersebut. Terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, perpindahan ilmu pengetahuan maksudnya yang dari luar, kemudian mereka datang ke sini, mungkin menetap sehingga mereka memberikan transformasi ilmu, transfer ilmu, kemudian pengetahuan dan teknologi seperti yang sekarang kita alami ya kan. Contoh nih, kayak misalkan telepon genggam dulu hanya bisa untuk telepon, kemudian hanya bisa untuk mengirimkan pesan, sekarang sudah bisa kita browsing, kemudian kita bisa nonton video di YouTube, itu kan termasuk perpindahan teknologi ya. Nah, yuk, ayo membaca. Nah, kalian baca di buku paket kalian halaman 148 yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Sudah dibaca kan? Nah, kita bahas tentang keberagaman di Indonesia. Yang pertama, kalian lihat tuh gambarnya ya. 2, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, setelah kalian amati di situ gambar keberagaman di Indonesia dari agama saja tuh udah gambar pertama. Kemudian tarian tuh gambar kedua, kemudian pakaian adat ya kan. Nah, Indonesia yang berbeda-beda. Keberagaman yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah bangsa, namun menjadi pemersatu yang saling melengkapi. Semangat persatuan dan kesatuan merupakan pencerminan sila-sila Pancasila.
Nah, keberagaman yang ada di Indonesia itu, Indonesia sebagai negara majemuk memiliki berbagai macam keberagaman, perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Itu harusnya tidak menjadi sebuah pemecah bangsa, harus menjadi pemersatu, di mana itu menjadi karakteristik yang unik, karakteristik yang berbeda yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Nah, penerapan sila-sila pada Pancasila ya. Nih, contohnya nih, beribadah, rajin berdoa. Itu kan ada gambar tuh berdoa sebelum makan. Kemudian saling tolong menolong ketika ada teman yang susah. Kemudian bergotong royong di sini. Kemudian ketika ada permasalahan kita menyelesaikan dengan jalan bermusyawarah. Dan yang kelima, nah ini selalu menyisihkan uang untuk menabung. Nah, sekarang kita masuk di evaluasi seperti yang tadi Ibu jelaskan. Nah, sekarang saatnya kita mengerjakan latihan. Yang pertama, tuliskan dampak positif dan negatif yang timbul akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Tadi sebagian dari Ibu sebutkan ya. Jadi tinggal kalian kembangkan saja. Oke. Yang kedua, tuliskan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tulis penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila 5 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masing-masing sila kalian tuliskan contohnya 3. 3 aja. Dari masing-masing sila ya. Kan sebagian tadi udah Ibu sebutkan tuh. Jadi kalian tinggal menambahkan saja ya. Dan ketiga, kalian kerjakan LKS tema 1 soal evaluasi subtema 1 bagian 1 dan 2. Jadi kalian buka LKS kalian di tema 1, kan ada evaluasi subtema. Nah, kalian buka yang evaluasi subtema 1, bagian 1 dan bagian 2. Itu kalian kerjakan bagian 1 dan 2 saja. Ya, bagian 1 dan 2. Paham tugasnya? Nah, selamat mengerjakan, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan rajin-rajinlah kalian membaca nggak hanya buku ya, membaca segala macam informasi sehingga menambah wawasan kita. Warahmatullahi wabarakatuh.